Nah, ini mungkin konten yang akan dihadirkan hari ini ada proses perizinan, jenis-jenis usaha, tantangan dan solusi perizinan, studi kasus usaha sukses dan rekomendasi kebijakan untuk masa depan ya. Jadi ini pendahuluan. Kenapa sih sering sekali orang bilang kita tuh kayak anak tiri gitu ya, untuk craft nggak, craft dan fashion tidak diperhatikan. Nah, ini kita betul-betul hari ini kita membahas craft dan fashion. Jadi kalau disebut pengertian usaha craft dan fashion itu apa sih ya? Itu sebagai produk yang dihasilkan dengan keterampilan tangan ya. Jadi craft fashion itu pasti keterampilan tangan. Mau mendesain, mengukur, menjahit, membuat itu adalah keterampilan tangan. Jadi pengertian usaha fashion itu sebagai industri ya yang berkaitan dengan desain, produksi, penjualan dan penjualan pakaian juga. Jadi perbedaan utama antara craft dan fashion adalah di segi produksi dan tentunya sasaran pasarnya gitu ya. Jadi sebenarnya sangat luar biasa ya untuk usaha craft dan fashion ini kalau di berbagai wilayah ini bahkan ada di bawah Dekranasda gitu ya. Jadi sebenarnya dibilang sedikit enggak, tapi luar biasa iya ya. Jadi apa sih penting perizinan dalam apa usaha fashion dan craft ini? Jadi itu sebenarnya bermanfaat memberikan legalitas formal ya suatu usaha dan itu tentunya untuk kepercayaan daripada pelanggan tentunya. Dan dampak positif perizinan pada akses peluang bisnis dan tentunya pasar serta akses pembiayaan. Karena kalau tidak perizinan, tidak akan ada akses pembiayaan. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kondisi usaha craft dan fashion di Indonesia itu seperti apa sih saat ini? Jadi kalau dilihat dari statistik pertumbuhan sektor craft dan fashion Indonesia, itu yang dihadapin oleh para pelaku saat ini adalah dalam industri yang sekarang itu sebenarnya kalau kita bilang pertama adalah minimnya tenaga ahlinya betul ya karena untuk melatih itu perlu keahlian khusus untuk melatih di bidang craft dan fashion ini. Kemudian mahalnya bahan baku. Nah, nanti kita bagaimana biar murah? Tentunya kita ada satu kumpulan yang bersama-sama dan di kampus aktualisasi juga sudah kita bikin klasternya. Jadi siapa tahu nanti oh sama-sama mau benang ini itu jauh lebih murah kalau ada klaster-klasternya. Gitu ya Bapak Ibu latar belakang kenapa kita membahas perizinan craft dan apa fashion. Nah, tadi tujuannya sudah saya sampaikan bahwa meningkatkan legalitas usaha, melindungi hak cipta dan merek. Tadi Mbak Ari sudah sebutin ya. Jadi perlindungan hukum diperoleh melalui pendaftaran hak cipta dan merek dan pentingnya hak cipta ini menghindari plagiarisme. Jadi ditiru orang dalam produk-produk kreatif. Artinya udah capek ini ya bikin bikin pola gitu ya. Tiba-tiba di apa kalau kita bikin pola secara custom kita jual 1 juta misalkan. Ternyata tiba-tiba ada yang mencuri idenya dan dibuat jadi 100.000 satu harganya. Udah kita nggak laku. Nah, itu pentingnya kita mempunyai perlindungan hak cipta dan merek ya. Yang kemudian juga memudahkan adalah akses pendanaan karena kalau investor maupun perbankan pasti nanya perizinannya ada nggak gitu. Ya, lanjut. Ruang lingkup perizinan itu jenis-jenis usaha yang memerlukan izin. Ya, usaha seperti craft membutuhkan izin usaha industri kecil tentunya. Dan usaha fashion memerlukan izin usaha perdagangan kalau dia menjual. Jadi membuat dan menjual. Jadi ada KBLI khususnya nanti. Dan perbedaan izin yang diperlukan berdasarkan skala usaha dan jenis usaha. Jadi nanti bisa mikro, bisa kecil, dan juga masuk ke menengah gitu ya. Nah, kalau bicara mengenai wilayah cakupan, itu ada cakupan geografis yang dipersyaratkan perizinan usaha. Jadi di setiap perbedaan regulasi izin di tingkat lokal, regional, dan nasional, nah, di sini nanti ada peran pemerintah yang tentunya terutama kalau fashion dan craft itu ada di Indak ya, industri perdagangan yang akan membantu proses perizinan usahanya. Nah, kalau berdasarkan batasan dan kewajiban pemilik usaha, di mana sebagai pemilik usaha, tanggung jawab pemilik dalam menjaga keterlanjutan atau keberlanjutan izin yang sudah keluar, di mana ada pembatasan kegiatan usaha berdasarkan izin yang diperoleh. Jadi kita juga harus melaporkan bila ada audit atau tidak sesuai dengan perizinan. Misalkan kita memaksakan nih, ya teman-teman untuk craft dan fashion itu izinnya biasa menggunakan reguler, katakan
maju gitu ya. Ya supaya tertelusur itu bahannya dari serat apa gitu ya sebenarnya. Dan itu tentunya nanti ada pembatasan pembatasan ini perizinan. Misalkan halal, halal yang self declare dipaksa gitu ya dibuka itu sebenarnya produknya ini Bu, tidak bisa. Jadi tidak mungkin bisa diakal-akalin gitu karena akan terbaca dan itu begitu ada audit akan menimbulkan masalah baru di usaha teman-teman gitu ya. Nah, ini masuk ke proses perizinannya di mana ketika melakukan perizinan untuk fashion and craft ada persiapan dokumen. Mana adalah identitas pemilik usaha seperti KTP, ya, NPWP, dan surat kepemilikan saham jika berlaku. Jika memang di situ dilakukan dananya didapatkan dari investor gitu ya. Yang kedua adalah surat keterangan domisili usaha. Kenapa penting gitu ya? Karena sering banget kan kita KTP-nya di mana, warga mana, tapi usahanya di mana gitu ya. Jadi itu kenapa? Oh sekarang udah nggak perlu gitu ya. Betul, tapi beberapa bidang perbankan itu masih meminta untuk domisili antara apabila KTP tidak sama dengan tempat usahanya, ya. Jadi itu ada surat pengantar, kalaupun sekarang tidak ada pengantar RT RW, kenapa? Kok harus hubungan dengan RT RW? Saya udah punya NIB, Bu. NIB langsung negara, betul. Tapi secara normanya sebagai warga Indonesia, kita ada norma adat ya, artinya kita tetap harus soan kalau kita punya usaha di suatu lingkungan yang memang bukan wilayah kita, gitu ya. Jadi itu ada surat pengantar, fotokopi KTP pemilik usaha, dan bukti kepemilikan atau penyewaan lokasi usaha jika ada. Jadi nggak liar gitu ya. Tidak bukan fasum dipakai, dibuka dibuka lapaknya terus berjualan. Jadi kita juga di dalam perizinan ini harus menganut prinsip hak dan kewajiban ya teman-teman. Jadi jangan sampai usaha kita setengah mati, tapi ternyata kita zolim kepada hak-hak orang lain. Misalkan itu lapak bukan punya kita, kita paksa kita pakai. Nah itu juga antara hak dan kewajiban dan peruntukannya. Gitu ya. Jadi kalau bilang kenapa ya usaha saya nggak maju-maju gitu ya, ya coba dicek. Kita jualan di tempat kita, lapak kita nggak benar nggak izinnya. Gitu juga ya teman-teman ya. Ini sebagai masukan juga buat kita semua dan buat saya juga. Terus ada surat izin tempat usaha atau SKDP, surat keterangan domisili perusahaan yang biasanya direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan serta IMB, izin mendirikan bangunan. Jadi contohnya gini, walaupun yang sekarang itu sudah online dengan OSS ya, One Single Submission itu, tetapi di situ tetap. Jadi kalau untuk usaha biasanya fashion itu masuk ke menengah rendah, artinya resikonya bukan rendah, sehingga biasanya ada dipersyaratkan pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk tempat usaha Bapak Ibu. Gitu ya, apakah nanti limbahnya meracunin, mengotorin gitu. Apalagi sekarang kalau misalkan kayak di Sumatera Utara ya, kalau membuat KBLI, membuat ULOS itu nggak gampang. Ternyata banyak yang dipersyaratkan karena di situ harus dilihat apakah sisa sisa rendaman itu berbahaya buat lingkungan atau tidak gitu ya. Nah, pengajuan permohonan izin ini itu ada cara pengajuan pengisian formulir dan diunggah melalui sistem online atau melalui OSS. Jadi nggak semua perizinan craft dan fashion itu gratis, teman-teman. Tapi kalau mau gratis di mana? Difasilitasi gitu ya. Karena biasanya craft dan fashion itu berhubungan dengan nanti hak paten dan juga hak merek gitu ya. Terus nanti ada proses verifikasi di lapangan, jadwal kunjungan tim verifikasi, pemeriksaan fisik dan administrasi serta hasil verifikasi lapangan. Walaupun itu biasanya nggak lama ya karena sekarang udah sistem, tahu-tahu udah di approve gitu ya. Kita juga kadang tidak tahu kapan datangnya, tapi secara prosedur di OSS itu ada. Kalau kita minta perizinan untuk apa fashion biasanya. Terus mekanisme pemeriksaan dokumen nanti ada di sana. Yang meriksa siapa adalah sesuai dengan dinas-dinas terkait yang ada di OSS. Ya. Terus kalau kita masuk kepada langkah-langkah mengurus perizinan di OSS, jadi langkahnya untuk mengurus usaha di bisnis fashion melalui OSS ya, itu dilihat dulu aktivitasnya
supaya apa sih? Supaya lebih mudah dan efisien. Jadi yang pertama, kita harus membuat akun pada sistem OSS, terus pelaku usaha wajib mendaftarkan akun terlebih dahulu, dan pastikan pelaku usaha menyiapkan hal-hal berikut. Jadi sebelum daftar, pastikan ini dulu. KTP, NPWP, email aktif, dan nomor telepon yang aktif. Ini ya, empat ini harus dimiliki ketika mau buat perizinannya. Terus menentukan KBLI yang sesuai untuk bisnis fashion. Ya, kita ambil contoh fashion ya. Setelah memiliki akun pada sistem ini, ya, akan diarahkan membuat nomor NIB sebagai identitas, ya. Nah, jadi kita harus mengambil yang sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Nah, contohnya ini, kita ngambil contoh ya. Di bisnis fashion, desain fashion, maka dapat menggunakan misalkan KBLI 74113 dengan judul aktivitas desain tekstil, fashion, dan aparel. Ini ya contoh ya, yang kaos-kaos masuknya ke aparel tuh. Terus lingkup usaha dalam KBLI 74113 ini mencakup bidang apa saja untuk desain industri menghasilkan ini desain untuk kain dan tenun, produk sulaman, pakaian dan pakaian dalam, tutup kepala, alas kaki, kaos kaki, stocking dan tali sepatu, tas, koper, peniti, ya, produk produksi dasi, selendang, syal, sapu tangan, sarung tangan, payung, tongkat, kipas, pita, ikat rambut, aksesoris, pakaian hiasan dan produk perhiasan. Itu masuk KBLI mana? 74113 gitu ya. Nah, KBLI 74113 ini memiliki tingkat masuk resikonya menengah rendah. Jadi kalau menengah rendah ya, nanti dia wajib memiliki perizinan berbasis resiko ya sesuai pasal 13 ayat 1 PP 5 2021. Ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, di NIB dan sertifikasi standar yang diverifikasi secara mandiri oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Jadi dilanjutkan saja. Jadi nanti kalau ada karena dia menengah rendah, kita seperti membuat self assessment. Jadi nanti atau penilaian sendiri yang kita klik dan kita pilih dan berarti ingat kita harus komitmen terhadap apa yang kita pilih di situ karena nanti akan ada audit dari dinas-dinas yang bersangkutan. Jadi, sarana perlindungan hukumnya adalah syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha, sarana promosi, dan meningkatkan kredibilitas usaha. Jadi, si perizinan itu sebagai sarana dalam perlindungan hukum dan juga syarat dalam kegiatan yang bersifat menunjang perkembangan usaha dan juga sarana promosi. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman. Nanti mungkin pertanyaan ada di belakang. Nah, ini jenis usaha saya mengambil yang passion craft ini apa yang lebih fokus kepada izin terkait hak kekayaan intelektual, di mana ada izin hak cipta, izin hak kekayaan industri dan proses pendaftaran merek dagang ya. Jadi kalau hak cipta itu melindungi karya cipta asli seperti desain, pola, gambar, foto, video, dan karya seni lainnya yang digunakan dalam produk fashion dan craft. Ya. Perhatikan ya bedanya ya. Ini judulnya hak cipta. Jadi di apa? Di pendaftaran hak kekayaan intelektual itu nanti ada hak cipta ya, meliputi pelindungan karya cipta. Jadi karya ciptanya nih, karya cipta asli seperti desain, pola, gambar itu ya. Nah, di sini ada izin hak kekayaan industri, yaitu desain industri, melindungi bentuk tiga dimensi atau dua dimensi dari suatu produk yang mempunyai ciri khas dan nilai estetika seperti desain pakaian, aksesoris, atau kemasan produk. Ya, itu masuknya ke sini. Kemudian ada merek dagang. Merek itu melindungi nama, logo, atau tanda lain yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi kalau kita punya fashion, baiknya kita punya apa aja, teman-teman? Boleh ditulis di chat. Punya izin apa saja? Bagusnya. Boleh ditulis di chat. Saya sambil baca ya. Apa saja?
NIB, hak paten, iya. Terus apa lagi? Merek, iya, iya. Hak, iya, haki merek NIB, iya betul, ya. Oke, jadi apa yang disampaikan teman-teman itu betul ya. Jadi kita kalau punya produk craft dan fashion ini sangat penting. Izin hak cipta, apalagi misalkan desain kita itu tidak ada orang lain seperti tadi batik medalion. Jadi pola gambarnya itu Mbak Ari yang bikin. Jadi dia perlu hak cipta ya, perlindungan hak cipta. Dan kalau merek ini kepada logo, tanda lain yang digunakan untuk membedakan produk kita. Jadi kalau misalkan logo Bapak itu misalkan derajut gitu ya. Berarti logonya yang dilindungin. Tapi apakah desain rajutnya itu di merek dagang atau di merek? Enggak, beda ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya desain rajut yang berbeda, oh beda daripada yang lain. Saya menemukan sendiri, sudah di buku-buku dicatat juga nggak ada. Nah, itu masuk ke klaim izin hak cipta gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu, oh saya kayaknya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Jangan sampai begini. Jadi saya di sini kebetulan ada dampingan saya yang kemarin kebingungan mendaftarkan apa merek dagangnya. Masa dia tanya, Bu, kemarin halal saya. Jadi teman-teman halalnya sudah keluar, mereknya apa? Ternyata merek itu begitu masuk ke apa? Mau mendaftarkan ke Haki, ternyata sudah ada, tidak bisa. Jadi otomatis apa konklusinya? Konklusinya saya bilang silahkan nanti buat aja bahwa produk ABC ini memang apa produk ABC bermerek dagang adalah ini gitu. Seperti itu mau nggak mau ya. Karena apa? Tidak memikirkan bahwa nanti usaha itu akan besar. Begitu sudah besar, sudah laku, kebingungan karena diklaim orang. Sudah duluan dipakai orang gitu ya. Jadi itu sangat disayangkan gitu ya. Gitu. Nanti pertanyaan saya sambil jawab ya nanti ya. Nah, lanjut ya. Nah, jadi pentingnya mendaftarkan haki itu adalah pertama perlindungan hukum. Jadi merek dagang yang telah terdaftar memberikan perlindungan hukum. Yang sekarang itu 10 tahun ya teman-teman ya. Jadi lihat memang prosesnya agak lama, bisa ya paling cepat 6 8 bulan bahkan setahun gitu ya untuk haki, tapi perlindungannya sekarang 10 tahun. Jadi lumayan panjang ya. Jadi merek dagang yang telah terdaftar memberikan perlindungan hukum atas merek tersebut. Jadi misalkan ada yang make tanpa izin, boleh kita samperin, boleh kita layangkan somasi. Apalagi kalau sudah besar, ya tinggal nanti apa dia mau beli, mau dipakai sebagai merek dia atau kita tetap merek kita. Gitu ya. Terus eh, sebagai nilai tambah produk juga, produk dengan merek dagang yang terdaftar cenderung memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Karena kita bisa bangga ya, lebih eksklusif, berkualitas. Kita lihat di PDJKI itu, di Haki, kita lihat nih ada loh merek saya terdaftar loh, gitu ya. Gitu. Terus aset perusahaan, karena HKI dapat menjadi aset berharga. Ya tadi, ya ada ya case sebelumnya yang mungkin case-nya saya sebutkan aja Ruben Onsu dulu ya, yang berebut masalah akhirnya dibayar juga itu merek mahal banget. Nah, itu jadi sebenarnya dia aset perusahaan, teman-teman, ya. Dan yang paling penting lagi adalah mencegah penyalahgunaan. Jadi mendaftarkan haki dapat mencegah pihak lain untuk menyalin atau meniru karya kita. Karena kalau bisa bila terjadi, kita bisa melakukan somasi atau tindakan hukum. Jadi karena itu merupakan perlindungan hukum buat teman-teman, ya. Jadi kalau prosesnya pendaftaran haki itu ya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, secara umum prosesnya adalah persiapan dokumen, siapkan dokumen seperti gambar atau foto karya yang akan didaftarkan, bukti kepemilikan dan surat kuasa jika menggunakan kuasa. Terus pemeriksaan formalitas dokumen yang diajukan diperiksa kelengkapan oleh DJKI. Jadi akan cek itu sama di Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual. Dan pemeriksaan substansi karya yang didaftarkan akan diperiksa apakah memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi misalkan ternyata kita ini mereknya ada mirip-mirip dengan merek orang luar yang lebih lebih kuat. Nah, itu pasti secara substansi digeser. Atau ternyata logo ini adalah logo suatu daerah, itu pasti nanti secara substansi nggak tidak disetujuin gitu ya. Nah, penerbitan sertifikat jika lolos semua pemeriksaan
DJKI akan menerbitkan sertifikat pendaftaran haki. Jadi di situ walaupun belum keluar ada bacaan dalam proses itu, tapi masa perlindungannya sudah berlaku, teman-teman. Jadi sekali-sekali coba teman-teman buka DJKI dan cek apa enggak logo teman-teman ada di situ. Jadi kalaupun nanti mau buat mendaftarkan haki, cek dulu sudah ada yang daftar belum ya, yang kayak punya saya. Gitu ya. Nah, jadi mendaftarkannya tadi konsultasi dulu dengan konsultan haki ya, yang dapat membantu proses pendaftaran. Terus lakukan penelitian awal di mana jangan sampai mereka yang mau kita daftarkan sudah karya orang lain, sudah punya, orang lain punya. Terus perbarui pendaftaran. Jadi HKI masa berlakunya terbatas. Jadi nanti lihat, tapi sekarang lumayan 10 tahun, tapi jangan lupa 10 tahun dari kan udah 2 tahun yang lalu ya, disetujuinya setahun yang lalu ya, itu dihitung. Jadi dimulai dari masa perlindungan. Ada datanya kok, bisa dilihat secara umum siapapun bisa melihat kalau sudah merek kita itu terdaftar di DJKI. Gitu ya. Nah, jadi contoh penerapan haki dalam usaha fashion dan craft ini, contoh desain batik. Desain batik yang unik dapat didaftarkan sebagai hak cipta atau desain industri. Contoh tadi batiknya apa Mbak Ari ya, yang batik medalionnya itu ya sudah dilakukan. Terus merek produk fashion, nama merek pakaian atau aksesori dapat didaftarkan sebagai merek dagang, misalkan apa derajut itu misalkan ya. Terus kemasan produknya, apa itu desain kemasan produk yang unik dapat didaftarkan juga. Oh, produk saya mah unik, terbuat dari apa? Keranjang limbah tapi sudah dibuat sedemikian rupa dan ini tidak ada yang punya ya, itu boleh didaftarkan kemasan produknya. Dengan melindungi karya-karya Anda melalui haki, maka sebenarnya kita sudah membangun bisnis fashion dan craft lebih kuat dan berkelanjutan. Gitu ya. Nah, tantangan solusinya apa sih? Tantangan birokrasi tentunya. Teman-teman kadang kan bilang, aduh males deh, ribet gitu ya. Nah, itu kompleksitas proses perizinan, banyaknya tingkat perizinan yang harus dilalui dan syarat dokumentasi yang sering sering sekali tidak jelas. Jadi kalau teman-teman nggak jelas ya, kendala-kendala kompleksitas proses, kendala administrasi, biaya proses yang tinggi. Nah, nanti kita kan ada klaster tuh teman-teman diaktualisasi. Silakan bergabung dan kita akan bahas lebih khusus. Sebenarnya dinas-dinas mana sih, fasilitasi mana yang bisa membantu teman-teman untuk mendaftarkan merek ataupun hakinya. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa bisa ke Dinkop, bisa ke Indak ya, bisa juga ke Dinas Pariwisata ya, tergantung dari produk teman-teman. Nah, solusi efisiensi proses gitu sekarang itu segala sesuatunya udah digitalisasi perizinan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu datang nongol gitu ya, kecuali memang perlu tatap muka untuk apa namanya minta referensi. Kalau minta referensi kan perlu ya. Jadi sebenarnya kalaupun tidak fasilitasi, apabila teman-teman dapat mendapatkan referensi dari dinas terkait sesuai produk Bapak Ibu nantinya, misalkan apakah dinas UKM, apakah dinas perindustrian ataupun dinas pariwisata, maka teman-teman cuma dapat cukup membayarkan 500 dengan dilampirkan oleh lampiran dari dinas-dinas tersebut bahwa eh, teman-teman ini adalah binaan dari dinas gitu ya. Tapi oh, saya maunya yang gratis. Berarti nunggu karena biasanya tuh ada limit ya setiap kota kabupaten itu paling nggak banyak 30 sampai 50 per tahunnya. Tapi ya makanya rajin-rajin soan kalau itu digitalisasi perizinan iya. Tapi soan kepada dinas itu perlu. Kenapa? Supaya juga dinas mengenal kita. Ini loh, saya di wilayah Bapak ini punya produk ini ternyata bagus. Supaya dapat apa ya tadi? Supaya dapat insentif dari pemerintah. Yang nomor tiga ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi dukungan dan pembinaan yakinlah bahwa ada banyak peran yang berperan di situ. Salah satunya adalah peran Asosiasi Craft dan Fashion, di mana di kelas aktualisasi juga kita lakukan nanti ada apa diadakan seperti klasternya ya, di mana nanti di situ nggak cuma sebagai klaster ngumpul-ngumpul orang craft dan fashion, tapi ada fasilitasi networking, kolaborasi antar anggota.
ya penyediaan bantuan hukum, konsultasi, regulasi, dan organisasi, acara dan pameran, dan nanti meningkatkan exposure tentunya. Dan tentunya ada program pelatihan dan pendampingan yang mengadakan workshop dan seminar, misalkan nanti Mbak Ari yang berdekatan ada di Jogja, Mbak Ari lagi ada pameran, silahkan datang ke sana gitu ya secara offline. Atau nanti saya di Jabodetabek mengadakan apa kurasi, ya silahkan datang gitu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita kolaborasikan dengan masuk kepada kelas aktualisasi di klaster ya. Jadi termasuk nanti ada seminar mengenai perizinan, penyediaan mentor bagi bidang pemerintahan dan sektor terkait, dan program magang nanti bila ada kunjungan industri dan pengalaman langsung tentunya. Dan yang paling penting, kerjasama dengan lembaga keuangan juga ya, itu sangat diperlukan dukungannya. Kenapa? Karena beberapa dampingan saya juga mendapatkan fasilitasi dari lembaga keuangan dari mana? Dari CSR-nya gitu ya. Dan tentunya kemarin juga kami secara offline juga sudah mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan untuk yang memang membutuhkan, dan semua itu juga diadakan ya, maksud saya difasilitasi oleh Kemenkop UKM karena memang itu adalah programnya Kemenkop UKM gitu ya. Begitu teman-teman, untuk dukungan dan pembinaan pasti tetap ada. Nah, ini ada beberapa pola sukses usaha craft dan fashion, di mana ada strategi branding yang efektif. Nanti lebih jelasnya masalah strategi branding ada Kang Roni ya. Ada Kang Roni dari Tasikmalaya yang cukup berkembang dengan tas-tasnya, di mana nanti itu strategi branding ada identifikasi nilai unik dan penawaran khusus produk, penggunaan logo dan slogan yang mulai dikenalin, kampanye pemasaran dan membangun kisah brand, itu nanti belajarnya sama Kang Roni ya teman-teman. Terus pemanfaatan teknologi dan media sosial juga nanti ada Kang Roni, bahkan nanti ada tadi ada Mas Johan juga termasuk salah satu penggiat teknologi, pemanfaatan teknologi ya, dan inovasi diferensial produk juga sangat diperlukan. Jadi misalkan teman-teman sekarang, oh ya ini ya craftnya yang model begini kok lagi lesu, apa sih yang diminatin sekarang? Oh anak muda ternyata suka craft tapi sebagai gantungan HP. Nah itu kreasi yang baru ya. Jadi perlu ada inovasi dan diferensiasi produknya gitu ya. Nah, contoh kasus perusahaan ini kisah sukses usaha batik tradisional, di mana batik tradisional itu tidak akan kalah dengan batik desain modern ya. Kenapa? Karena banyak sekali juga di luar sana yang menginginkan tetap filosofi batik yang ada di kita ini, yang secara tradisional. Nggak usah jauh-jauh deh, saya sebutin. Batik Lasem, itu orang yang jarang mengenal ya. Tapi itu batik tua yang saya aja suka dengan batik Lasem ini gitu ya. Di daerah Lasem tuh jauh dari Sinyal sebenarnya. Kalau mau jujur jauh dari Sinyal ya. Tapi luar biasa orang-orang tua pembatik di sana itu, saya sangat menghargai ya mereka itu. Terus contoh perusahaan desain fashion modern nih mengembangkan koleksi berdasarkan tren terbaru. Gimana caranya? Kolaborasi dengan desainer atau influencer terkenal ya. Oh, kita kan nggak sanggup bayar. Jangan takut teman-teman, kalau produk teman-teman sudah bagus, justru mereka yang makan mau. Boleh nggak saya promokan? Begitu ya. Terus studi kasus penggunaan perhiasan kerap. Jadi menggunakan konsep desain yang eksklusif dan estetik. Jadi kebetulan ini ya, eh, untuk yang kerap seperti desain dari batu-batu itu, saya punya mentor tuh di Bali yang luar biasa tuh ya, Bu Iren itu. Pokoknya batu, dia mengawinkan batu dan apa dengan batu-batuan dengan apa namanya, perak ya. Dan itu dia mah udah langganan ke Eropa, udah langganan ke Eropa. Jadi memang desainnya itu saya bilang, saya pikir ini tempat tisu tapi dari batu dibuat digulung. Pokoknya unik-unik dah produknya beliau tuh. Dan itu sangat menginspirasi sekali gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Nah, pembelajaran dari kasus sukses tadi ada pengelolaan legalitas secara optimal ya. Terus adaptasi terhadap tren dan pasar, dan pentingnya jaringan dan kolaborasi. Percayalah kalau sendiri susah majunya, tapi kalau kita berkolaborasi, kita berjaringan, insya Allah lebih cepat suksesnya. Gitu ya.
Dan yang paling penting, mari berkenalan dengan 17 poin SDGs. Jadi ini sebenarnya salah satunya adalah bagaimana menghindarkan kemiskinan gitu ya. Jadi kalau kita punya usaha di brand, usaha di craft dan fashion, tolong teman-teman nanti boleh di googling 17 poin ini. Salah satunya misalkan, oh ternyata di usaha saya itu memperkerjakan orang-orang lansia atau orang ibu-ibu di sekitar saya. Berarti teman-teman juga sudah ikut mengentaskan kemiskinan, ya. Kemudian ternyata saya itu bahan-bahan apa tidak ada limbah. Misalkan saya menggunakan kerap bikin bunga itu dari plastik, dari botol aqua gitu ya, atau botol plastik bekas. Jadi tidak ada limbah gitu ya, memanfaatkan limbah berarti peduli pada lingkungan. Jadi eh, saya titip ketika teman-teman mau mengkampanyekan produknya, jangan lupa terhadap 17 poin SDGs ini ya. Jadi ini berhubungan dengan sustainable, sustainable daripada lingkungan dan kehidupan kita di masa mendatang. Gitu ya.